Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 semuanya. Pada kesempatan ini bersama saya, Bu Ernitias Fatnani, kita akan belajar IPA untuk minggu ini maupun beberapa minggu ke depan. Kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Kalian pasti sudah mengenal. Sistem peredaran darah manusia atau sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ tubuh manusia yang saling bekerja sama sebagai suatu sistem transportasi zat dan nutrisi dari dan menuju sel. Komponen dari sistem peredaran darah sendiri ada 3. Yang pertama, yaitu yang dialirkan berupa darah, kemudian alat untuk mengalirkan yaitu berupa pembuluh darah, dan alat untuk memompa darahnya berupa jantung. Jadi ada 3 komponennya yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Yang pertama darah. Kita akan membahas darah dulu pada kesempatan ini. Yaitu salah satu jenis jaringan ikat yang memiliki suspensi berwarna merah dan mengalir di pembuluh darah. Jadi darah itu adalah campuran yang berwarna merah dan mengalir di pembuluh darah kita. Apa fungsi dari darah? Fungsi pertama yaitu mengedarkan nutrisi, hormon, vitamin, dan mineral. Ada bagian darah yang berupa plasma darah yang dia berfungsi untuk membawa nutrisi, membawa hormon, vitamin, mineral itu untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah itu. Yang kedua adalah mengangkut zat sisa dan zat beracun dari ginjal dan hati. Ini adalah pada proses ekskresi, yaitu dia akan mengangkut zat sisa atau zat beracun itu dari seluruh tubuh dibawa ke ginjal dan ke hati nanti. Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan suhu tubuh. Jadi ada pengaturan suhu tubuh itu dilakukan oleh darah. Jadi darah itu akan mengedarkan panas ke seluruh tubuh. Apabila panasnya tubuh kita itu tinggi, maka akan ada mekanisme bagaimana tubuh itu menurunkan panas, atau ketika kita kedinginan, bagaimana tubuh itu akan menaikkan suhu tubuh kita. Yang keempat adalah melindungi tubuh dari infeksi penyakit. Ini adalah salah satu fungsi penting dari sel darah putih. Kemudian yang kelima adalah mengedarkan oksigen dan membawa karbon dioksida. Jadi fungsi lain yaitu berupa pengedaran oksigen dan karbon dioksida ini adalah dari fungsi sel darah merah atau eritrosit. Yang terakhir yaitu membekukan darah apabila terjadi luka. Ini adalah fungsi darah pada bagian trombosit. Komponen darah sendiri ada 4, atau dibedakan dulu menjadi 2 komponen, yaitu berupa cairan dan yang kedua yaitu berupa sel. Jadi darah itu bukan hanya berisi cairan saja, tetapi hanya terdiri atas cairan dan sel. Cairannya berupa plasma, sedangkan selnya ada 3, yaitu sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit atau keping darah. Nah, selanjutnya ini apabila darah itu dilakukan sentrifugasi atau diputar dengan kecepatan yang tinggi, maka darah itu akan mengalami perbedaan, yaitu pada cairan atas itu sebanyak hampir 50% lebih itu berupa cairan atau air yang disebut sebagai plasma darah. Kemudian yang bawah yang mengendap itu ada sel-sel darahnya, baik sel darah merah, sel darah putih maupun keping darahnya. Kita akan bahas yang pertama adalah plasma darah atau cairan darah. Cirinya yaitu berupa cairan kuning bening, terdiri atas air, protein, plasma, yaitu bisa berupa albumin, globulin gamma atau fibrinogen, kemudian tersusun atas 90% air sebagai pelarut, sisanya zat-zat terlarut seperti garam, mineral, dan nutrisi. Yang keempat adalah fibrinogen berperan dalam proses pembekuan darah, jadi terdapat fibrinogen. Kelima adalah albumin mengatur kandungan air dalam jaringan. Yang kedua berupa sel darah merah atau eritrosit.
Di sini ada gambar eritrositnya. Cirinya yaitu berbentuk lempeng bikonkav, artinya pada kedua belah sisi, dari sisi sini maupun dari sisi sebaliknya adalah cekung. Jadi cekung ganda antara sisi sini dan sisi sini, disebut sebagai bikonkav. Berukuran sekitar 7 mikrometer, kemudian tidak memiliki inti sel. Jadi salah satu bagian sel yang tidak memiliki inti itu adalah sel darah merah. Kemudian mengandung hemoglobin yang memberikan warna merah. Di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin. Hemoglobin inilah yang nanti berperan dalam mengikat oksigen dan karbon dioksida. Nanti akan membentuk ikatan senyawa HbO2 atau HbCO2. Kemudian siklus hidup dalam jangka waktu 100-120 hari, nanti sekitar sudah tua dia akan dirombak di hati. Keenam yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan membawa kembali yaitu karbon dioksida. Jadi dia akan mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida di sel maupun di alveolus. Yang kedua adalah sel darah putih atau nama lainnya yaitu leukosit. Jumlahnya hanya sekitar 1% dari total volume darah, berwarna putih dan memiliki inti sel. Berukuran lebih besar dari sel darah merah, hidup sekitar 18-36 jam. Bentuknya dapat berubah-ubah, jadi bedakan dengan bentuknya tidak beraturan. Nah, kalau sel darah putih itu bentuknya berubah-ubah, jadi tidak tetap bentuknya. Keenam adalah berfungsi sebagai proteksi terhadap penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, fungsi utama dari sel darah putih adalah sebagai antibodi tubuh kita. Nah, sel darah putih itu dibedakan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya butiran-butiran di dalam sitoplasmanya, yaitu dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit itu yaitu sitoplasmanya memiliki granula atau butir-butirnya. Ada 3 yaitu neutrofil atau kemudian eosinofil dan yang ketiga adalah basofil. Yang kedua adalah agranulosit, yaitu sitoplasmanya tidak bergranula atau tidak berbutir-butir, yaitu ada monosit yang berkembang menjadi makrofag untuk kekebalan tubuh dan sebagai pengenal zat racun. Jadi monosit ini berfungsi untuk memakan zat-zat asing atau mikroba atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah limfosit. Ada limfosit T yang matang di timus berfungsi untuk mengenali jenis kuman, kemudian ada limfosit B yang matang di sumsum tulang berfungsi menghancurkan kuman. Jadi limfosit ini adalah antibodi kita. Nah, untuk mendukung fungsi leukosit sebagai sistem kekebalan tubuh, dia punya 4 sifat yang berbeda dari sifat sel lainnya. Yang pertama adalah sifatnya amoeboid. Artinya, pergerakannya merupai amoeba dengan cara menjulurkan sitoplasma menuju arah yang diinginkan. Jadi dia bisa bergerak sesuai dengan keinginannya. Di mana ada bakteri, di mana ada luka, dia akan mendekati daerah tersebut. Yang kedua adalah kemotaksis, yaitu dapat bergerak secara otomatis menuju tempat yang terluka atau mengalami peradangan. Jadi apabila ada respon kimia, dia akan bergerak langsung ke sana. Yang ketiga adalah fagositosis, yaitu dapat memakan sel yang sudah mati atau benda asing yang masuk. Jadi dia bisa menelan benda-benda atau kuman-kuman yang masuk. Yang keempat yaitu diapedesis, yaitu dapat menembus kapiler menuju jaringan tubuh. Jadi dia walaupun darah itu mengalir lewat pembuluh darah, tapi untuk si sel darah putih itu dia bisa keluar dari pembuluh darah untuk menuju ke tempat luka atau tempat-tempat yang mengandung banyak bakteri dan kuman. Yang ketiga atau terakhir yaitu berupa keping darah atau trombosit. Cirinya tidak memiliki bentuk atau bentuknya itu tidak beraturan. Jadi bedanya kalau ini bentuknya tidak beraturan sedangkan leukosit itu bentuknya berubah-ubah. Bedanya memiliki inti sel. Jumlah normal trombosit ada sekitar 200.000 sampai 400.000 mm3, kemudian diproduksi di sumsum tulang.
Keping darah dihancurkan di limfa atau di hati, kemudian berfungsi dalam proses pembekuan darah atau menutup luka. Jadi luka kita bisa tertutup karena adanya trombosit. Nah, sekian dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.